teman-teman semua, salam bertemu kembali, salam sukses selalu untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang kasus kulkas 2 pintu. Seperti yang kita lihat di depan ini teman-teman, saya ada kedatangan sebuah kulkas Sharp 2 pintu. Ini kulkas semi inverter teman-teman. Jadi menurut pelanggan saya, dia mengatakan bahwa kulkas ini ketika mereka pakai di rumah dan dicok, meteran PLN itu dia loncat teman-teman. Dan ketika kulkas ini saya mencobanya di bengkel, ternyata kulkas ini baik, meteran tidak loncat teman-teman. Jadi di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman sedikit. Ketika teman-teman menghadapi masalah seperti ini, pemiliknya pakai di rumah baik, tapi datang di sini, pemiliknya pakai di rumah itu koslet, terjadi loncat meteran PLN. Dan ketika teman-teman mencobanya di tempat teman-teman, kulkas ini normal, baik, malahan sampai dingin teman-teman. Jadi kulkasnya seperti ini, 2 pintu semi inverter. Jadi ketika teman-teman menghadapi kasus seperti ini dan teman-teman mencobanya, itu teman-teman jangan terus memvoniskan atau mengatakan bahwa kulkas ini baik. Sebenarnya kulkas ini ada masalah teman-teman. Di mana masalahnya? Di sini saya ceritakan sedikit. Jadi ketika kulkas itu masih di rumah pelanggan, dan ketika pelanggan itu coba menghidupkannya dan terjadi loncat meteran PLN, ini disebabkan karena ada liter pintas atau koslet, kabel HP dengan kabel netral ada koslet. Lalu ketika kulkas ini dibawa ke sini dan saya mencobanya, ternyata kulkas ini baik. Jadi itu penyebabnya itu apa teman-teman? Itu kemungkinan, ada kemungkinan itu waktu kulkas itu diangkat dan dibawa ke sini, dan mungkin pada saat pengangkatan atau saat dalam perjalanan mungkin ada getaran atau goyangan yang bisa menyebabkan kabel itu terpisah. Atau kemungkinan juga kabel itu dia koslet mungkin saat ada terjadi getaran. Jadi di sini saya berbagi bagaimana kita menceknya atau bagaimana kita melihat kulkas ini supaya ketika kembali ke rumah pelanggan itu kulkas ini tetap aman. Jadi yang pertama kita harus cek adalah, kita harus cek teman-teman, pertama kita harus buka ruang evaporatornya. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Ini kita buka. Lalu yang klipnya ini kita buka juga teman-teman. Ini klip heater dengan kipas teman-teman. Oke, kita sudah buka. Lalu di sini ada 2 mur. Satu mur sebelah kiri dan satu mur sebelah kanan. Oke. Sudah. Kemudian kita menggunakan tangan untuk kita menarik ini seperti ini. Jadi ketika kita sudah menariknya keluar, yang paling pertama kita harus cek kipasnya. Kita coba melihat kipasnya, apakah kipas ini baik atau tidak. Oke. Dan ternyata kipas ini masih baik teman-teman. Kipasnya seperti ini.
Kalau tanda-tanda ada liter pintas atau koslet itu kita lihat di sini itu ada tanda-tanda terbakar di kipas ini. Jadi menurut saya lihat seperti dalam kondisi dalam video ini, menurut saya kipas ini masih baik. Berarti kita pasang kembali. Oke, kita pasang kembali. Kita pasang kembali kipasnya. Kita pasang kembali kipasnya, teman-teman. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita coba cek semua kabel ini, teman-teman. Semua kabel dan juga heater. Heater ada di bawah sini. Dan kita bisa merabanya pakai tangan, teman-teman. Dan saya merasa heater ini tidak pecah. Heater kaca. Karena dia ini menggunakan heater kaca, teman-teman. Dan kabel semua ini kondisinya baik-baik saja. Oke. Berarti di dalam ruang evaporator ini semua aman. Kemudian kita tutup kembali. Tutup kembali, teman-teman. Oke. Kemudian kita coba melihat ruang bawahnya, teman-teman. Dolan, cek WhatsApp-nya. Ruang bawahnya seperti ini. Oke, teman-teman, jadi kita lanjutkan. Jadi di ruang bawahnya ini adalah control box inverternya, teman-teman. Seperti saya katakan tadi bahwa kulkas ini semi inverter, berarti dia menggunakan setengah inverter dan selebihnya dia pakai cara manual, teman-teman. Oke, begini, teman-teman. Jadi yang terlebih dahulu kita buka box inverternya ini. Kita buka. Lalu kemudian kita coba menganalisa kabel-kabel semua di sini. Menurut saya ini semuanya baik, teman-teman. Karena tanda-tanda sebuah kabel itu terjadi korslet itu tanda-tandanya ada tanda-tanda terbakar karena arus listrik. Kalau korslet itu dia warna hitam seperti warna terbakar itu, teman-teman. Bukan seperti, tapi memang dia terbakar, teman-teman. Jadi kita lihat itu ada tanda-tanda seperti itu. Tapi kelihatan ini semuanya keadaan baik saja. Oke. Kalau begitu kita lanjut untuk pengecekan selanjutnya, yaitu kita oke, teman-teman. Lalu baik, teman-teman semua. Jadi setelah kita melakukan pengecekan di dalam, sekarang kita melakukan pengecekan di luar. Jadi kondisi luarnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama kita cabut dulu PTC relay-nya. Saya menggunakan bahasa seperti ini karena mungkin teman-teman yang punya profesi sebagai juru kulkas pasti tahu. Kemudian kita menggunakan alat ini untuk menguji sebuah mesin. Apakah kondisi mesin itu masih baik atau tidak, atau sudah terbakarkah? Kita harus menggunakan ini, teman-teman. Oke. Kemudian kita cek starting dengan running. Oke, 50,9, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu, 49,5. Lepas itu command dengan running 28,3. Command dengan starting 24. Oke. Berarti mesin ini masih baik, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Seperti saya katakan tadi bahwa sebelum kita melihat kulkas itu terjadi liter pintas itu seperti apa, kalau ketika teman-teman mencoba menghidupkan dan terus
meteran PLN itu langsung loncat, itu artinya ada terjadi lintar pintas. Jadi kebiasaannya itu terjadi di kabel. Oke teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut untuk pengecekan kabelnya. Oke teman-teman, di sini di belakang ini ada kabel teman-teman. Di belakang sini ada kabel. Oke. Dan di sini kita lihat kabelnya ada luka-luka, tapi terjadi korslet itu tidak ada teman-teman. Karena kasus korslet ini ketika kita oh ya teman-teman, ini langsung ketahuan teman-teman. Kabel yang masuk ke dalam ini terjadi putus teman-teman, dan korslet ini antara kabel ini kita bisa lihat bahwa ini ada hitam-hitam bekas terbakar, dan masalahnya itu ini teman-teman. Oke, mari kita buka kabelnya dulu. Oke, ini teman-teman, terjadi korslet di sini teman-teman. Jadi kenapa saya katakan tadi bahwa sebelum kita membedakan korslet itu, korsletnya seperti apa, kita harus bisa orang bilang apa, kita sudah bisa mengandaikan ini korslet kabel atau korslet mesin. Dan sesuai dengan situasi yang saya alami bahwa kulkas ini ketika dicok di sana itu dia korslet, tapi ketika sampai di sini kulkas itu saya coba, ternyata kulkasnya ini baik-baik saja. Jadi ternyata kabel ini korslet teman-teman. Seperti saya katakan tadi ya teman-teman, ketika kabel ini digoyang, disentuh, kabel ini akan terpisah dan tidak terjadi korslet. Tapi ketika satu saat kabel ini digoyang, dia akan jadi korslet. Seperti saya katakan tadi bahwa ketika pelanggan itu mencobanya di rumah, sebelum dibawa ke sini itu kulkas ini ketika dihidupkan dia langsung korslet. Tapi ketika saya mencobanya di bengkel itu, kulkas ini baik. Karena apa teman-teman? Karena waktu proses bawa kulkas ke sini itu ada goyang-goyangan untuk getaran, sehingga kemungkinan besar kabel itu tidak bersentuh, terlepas dari korsletan. Minta maaf ya teman-teman, saya punya bahasa ini agak kurang tersusun karena ya maklum saja saya ini adalah pemula. Tapi setidaknya saya ini bisa berbagi hal-hal yang positif untuk teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman sudah melihat kabel ini sudah terbakar, yang pertama teman-teman harus cek lebih ke dalam, dan teman-teman harus lihat kabel, apakah kabel ini masih baik atau tidak, atau ada sudah yang terluka. Kalau ada yang sudah terluka, teman-teman harus mengisolasikannya dulu supaya tidak terjadi korslet lagi teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, seperti saya isolasikan ini teman-teman, karena kabel ini sudah luka teman-teman. Dan kemudian teman-teman menyambungnya sesuai warna. Mungkin teman-teman kalau melihatnya, teman-teman juga bisa tahu, oh yang putus ini warna coklat. Jadi kita cari yang ujungnya coklat, yang satunya, kemudian kita hubungkan, kemudian kita isolasi teman-teman. Dan dalam penyambungan juga harus kuat teman-teman, sehingga tidak terjadi spark. Karena kalau terjadi spark, dan kulkas itu akan bermasalah kembali. Oke, lalu kemudian kita sambung kedua kabel ini. Kedua kabel ini sama teman-teman, jadi kita sambungkan dua-dua satu kali. Dua-dua satu kali ini kita sambung. Oke, sambung seperti ini. Lalu kita ambil yang ujungnya yang tadi teman-teman, kemudian kita sambung. Kita sambung dia menjadi satu. Oke.
seperti ini teman-teman. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa ketika meteran loncat, karena ketika kita menghidupkan sesuatu barang itu kita harus bisa bedakan. Kalau kita cok dan terus dia loncat, itu artinya terjadi ada litar pintas. Kabel api dengan kabel netral itu ada terjadi bersentuhan teman-teman, karena mungkin digigit tikus atau mungkin karenanya kabelnya mungkin kepanasan, terlalu panas akhirnya bisa memuai. Tapi itu jarang sekali teman-teman. Tapi itu kemungkinan yang saya katakan, dan saya berbagi pengalaman ini juga sesuai dengan apa yang saya dapat di lapangan teman-teman. Jadi saya tidak cerita karang-karang. Oke. Ketika sudah kita mengisolasikan semua ini, kita harus pastikan semua kabel ini harus diisolasi sebaik mungkin. Oke. Dan ini saya yakin 100% kulkas ini akan normal kembali teman-teman. Karena apa? Karena penyakitnya ini kita sudah dapat. Penyakitnya ini kita sudah dapat. Dan saya yakin 100% kulkas ini sudah bisa beroperasi seperti biasa. Dan kita bisa menghubungkan pemiliknya, lalu kita bisa menghitung biaya sesuai dengan daerah kita masing-masing. Yang paling penting pasti biaya kerjanya dan biaya-biaya apa saja yang sesuai dengan teman-teman ganti di kulkas ini. Oke, kita tutup kembali teman-teman. Kemudian kabel-kabel yang luka ini juga kita perhatikan, kita bantu pelanggan kita tolong kasih bagus kabel semua ini sehingga tidak terjadi korslet lagi teman-teman. Kita perbaiki sebaik mungkin supaya ketika kulkasnya sampai di pelanggan, pelanggan kita juga bisa menggunakan kulkas ini dan mereka bisa merasa puas hati dengan hasil kerja kita teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman, mungkin ini saja sekian info dari saya. Tapi sebelum saya tutup video saya ini, saya ingin teman-teman saksikan, kita harus mengujinya dulu. Kita harus langsung menghidupkan kulkas ini supaya teman-teman bisa melihat bahwa hasilnya ini berhasil atau tidak. Dan satu lagi teman-teman, saya meminta kepada teman-teman semua, sekiranya video saya ini bermanfaat untuk teman-teman atau keluarga teman-teman, tolong dibagikan, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman lain yang tidak menonton video saya bisa terbantu dengan tips-tips yang saya bagi ini teman-teman. Oke teman-teman, lalu sekarang kita hidupkan kulkasnya. Oke teman-teman, kulkasnya sudah menyala. Kulkasnya sudah menyala teman-teman. Oke, kulkasnya bisa menyala. Mungkin saya bisa kasih lihat teman-teman. Kulkasnya begini, lihat teman-teman. Oke, kulkasnya sudah hidup, dan saya yakin 100% kulkas ini sudah baik. Karena apa? Masalahnya kita sudah dapat teman-teman. Kecuali tadi saya datang cok kulkasnya baik, terus saya kembalikan kepada pelanggan, itu saya kurang yakin. Soalnya apa yang terjadi, kita harus berpikir bahwa apa yang sebenarnya terjadi di rumah pelanggan. Dan apa yang saya katakan tadi bahwa kita harus mencek kabelnya karena mungkin terjadi korslet, dan sekarang kita sudah dapat masalahnya, dan sekarang kulkasnya sudah beroperasi teman-teman. Jadi itu saja
tips dari saya. Sekiranya teman-teman merasa video ini bermanfaat, ya silakan dibagi. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Dan kita meraba di dinding ini juga sudah ada tanda-tanda kulkas itu normal teman-teman. Jadi ini saja teman-teman tutorial dari saya bagaimana cara kita memperbaiki kulkas SAR 2 pintu semi inverter yang kasusnya adalah ketika dicok meteran PLN loncat. Jadi mungkin ini saja, sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekiranya teman-teman punya pengalaman yang mungkin lebih daripada saya, silakan masuk kolom komentar saya. Mari kita saling berbagi, karena berbagi itu sesuatu hal yang baik, apalagi hal-hal yang menyangkut hal positif. Jadi sekian saja tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan salam sukses selalu, salam hebat luar biasa. Terima kasih teman-teman.